Udah kelihatan belum? Udah. Iya. Kok nggak bisa ya? Bentar. Ini mau nunggu join semua atau gimana nih? Nah, bisa. Berapa orang aja sih? 6 orang lagi. Kan nggak semua Ada yang nonis. Oh iya. Oh iya, lupa. Udah mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman. Hari ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya Doni Sirahidayatullah. Saya Miss Darani Saputri. Saya Sabila Zani. Untuk materi kali ini kita akan membahas dari latar belakang. Islam adalah jalan hidup yang dihadirkan untuk umat manusia ke keislaman yang tidak cukup jika hanya dengan ucapan syahadat aja, atau lebih luas yang Islam. Islam harus diterima kafah atau totalitas, termasuk dalam penerapan syariatnya. Dengan ini kita mengerti bahwa dalam kehidupan perbuatan standar pada hukum Islam. Baik berhubungan kita dengan Allah, hablum minallah, berhubungan dengan diri sendiri, maupun berhubungan dengan orang lain atau hablum minanas. Nggak kedengeran dong. Enggak kedengeran. Halo? Udah. Ulang. Apaan sih? Nge-lag banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan tentang implementasi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya Doni Sira Hidayatullah. Saya Miss Zara Anissa Putri. Saya Sabila Anzani. Baik, kali ini akan mempresentasikan Islam. Islam adalah jalan hidup yang diberikan untuk umat manusia. Keislaman seseorang tidak cukup hanya dengan mengucapkan syahadat saja, atau lebih luas disebut dengan rukun Islam. Islam harus diterima secara kafah atau totalitas, termasuk dalam penerapan syariatnya. Dengan ini, kita semua mengerti bahwa dalam kehidupan sehari-hari dalam perbuatan, kita harus bersandar pada hukum-hukum Islam, baik dalam hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, hubungan kita dengan diri sendiri, maupun hubungan dengan orang lain, hablum minannas. Syariat Islam mengatur seluruh pola perilaku manusia dan segala aspek kehidupannya, baik akidah, ibadah syariah, muamalah maupun siyasah. Syariat Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Untuk itu, harus diterapkan agar rahmat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di alam sekitarnya. Menerapkan syariat Islam secara benar akan melahirkan masyarakat Islam dengan sistemnya yang khas. Syariat ini tumbuh dengan sempurna semenjak dia diciptakan. Tanpa melalui proses evolusi sejarah, syariat inilah yang menciptakan masyarakat Islam. Islam adalah jalan hidup yang diberikan untuk umat manusia. Yang pertama adalah hablum minallah. Sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud nomor 3628 dalam Kitabus Sunnah dan Tirmizi nomor 1162 di Kitabur Rada'ah, dan dalam riwayatnya ada tambahan, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik terhadap kaum wanita, dan dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad Kitabi Al-Musnad. Hadis tersebut ada di kitab Sahihul Jami'. Akmalul mu'mininan imana ahsanukum khuluqan. Yang pertama ada sholat. Sholat adalah salah satu ibadah wajib yang diberitakan oleh Allah. Perintah sholat disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 3, 43, 45, 83, 110, dan seterusnya. Surat An-Nisa ayat 43, surat An-Nisa ayat 102, 103, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Begitu pentingnya sholat karena kelak sholat adalah tiang agama dan yang pertama kali dihisab. Bila seorang sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik, ibadahnya baik pula. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat hukum, aturan, dan pedoman yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Juga terdapat ilmu pengetahuan dan sejarah yang bisa kita jadikan hikmah bagi seluruh umat manusia. Bila umat Islam selalu bersandar pada Al-Quran dan hadis, maka akan menjadi umat yang kuat. Sebaliknya, jika umat Islam tidak bersandar pada Al-Quran dan hadis, kita akan menjadi orang yang bodoh atau jahil, yaitu bodoh dalam ilmu agama, dan akibatnya umat Islam akan semakin jauh dari agamanya, dan menjadi kaum yang lemah, bahkan menuju kepada kehancuran. Teman-teman lagi azan asar. Gue dari tadi azannya udah keluar sekarang.
Oke, selanjutnya hubungan dengan dirinya sendiri akan dijelaskan oleh Meizara. Baik, selanjutnya hubungan dengan diri sendiri. Hal ini berkaitan dengan segala aktivitas dan tingkah laku setiap individu yang harus berdasarkan hukum Islam, mulai dari berpakaian, cara bersikap, dan sebagainya. Adapun akhlak pada diri sendiri diantaranya berakhlak terhadap jasmani, seperti menjaga kebersihan diri. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Islam menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian, tubuh, juga badan. Kemudian menjaga makan minumnya. Bersederhana dalam makan dan minum. Sebaiknya 1/3 dari perut dikhususkan untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Kemudian tidak mengabaikan latihan jasmaninya. Latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan. Walau bagaimanapun harus dilakukan sesuai dengan etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak-hak Allah, diri sendiri, keluarga, juga masyarakat. Selanjutnya ada rupa diri. Seorang muslim harus mempunyai rupa diri yang baik. Islam tidak pernah mengizinkan budaya yang tidak senonoh, compang-camping, kusut, dan sebagainya. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampaui dan takabur. Kemudian berakhlak terhadap akalnya. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. Ilmu fardu ain yang menjadi asas bagi diri seorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja, asalkan dia berakal dan cukup umur. Pengabaian ilmu seolah-olah tidak berakhlak kepada akalnya. Kemudian memenuhi akalnya dengan ilmu. Sudah seharusnya umat Islamiyah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Perkara utama yang patut diketahui adalah pengetahuan terhadap kitab Allah, bacaannya, tajwidnya, dan tafsirnya. Kemudian hadis-hadis Rasul, sirah, sejarah sahabat, ulama, dan juga sejarah Islam, hukum, ibadat, serta muamalah. Selanjutnya berakhlak terhadap jiwa. Jiwa perlu dibersihkan. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa cara untuk membersihkan jiwa dari kotorannya. Di antaranya bertaubat, bermukorobah, bermuhasabah, bermujahadah, memperbanyak ibadah, dan menghadiri majelis iman. Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita perlu seseorang kita perlu seseorang yang memperingatkan kita. Di samping itu, kita juga perlu berdoa kepada Allah. Selanjutnya ada hablum minanas. Allah memerintahkan manusia untuk saling menyayangi dan berbuat baik satu dengan yang lainnya. Allah mengatur masalah hubungan yang baik sesama manusia antara lain tentang mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih penting, terkandung dalam Quran surat kedua ayat 177 dan Quran surat ke-59 ayat 9. Selanjutnya berbuat baik adalah merupakan sebaik-baik amalan. Terkandung dalam Quran surat ketiga ayat 92 dan surat ketiga ayat 134. Selanjutnya menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak merugikan orang lain. Terkandung dalam Quran surat ke-7 ayat 85, Quran surat ke-11 ayat 84, dan sebagainya. Mengurangi takaran termasuk korupsi kecil-kecilan. Selanjutnya berinfak atau memberikan sebagian rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Terkandung dalam Quran surat kedua ayat 254, ketiga ayat 92, dan sebagainya. Yang terakhir, tolong menolong dan kasih sayang, terkandung dalam Quran surat ke-5 ayat 2, Quran surat ke-48 ayat 29, dan sebagainya. Yang terakhir adalah hablum minal alam. Hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan kita dengan alam pun harus baik. Misalnya, kita harus senantiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih, membuang sampah secara benar, menjaga makhluk hidup lain seperti binatang dan tumbuhan, kecuali binatang-binatang yang diperbolehkan untuk membunuhnya jika kita terpaksa karena mengancam jiwa kita.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah segala perbuatan baik kepada sesama manusia itu tidak merugikan orang lain. Tolong menolong dan kasih sayang memang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Artinya, hubungan baik kepada sesama manusia juga merupakan bentuk hubungan baik terhadap Allah dalam rangka melaksanakan perintahnya. Dengan kata lain, hablum minannas dalam rangka hablum minallah. Keduanya sejalan dan tidak untuk dipertentangkan. Orang yang mengabaikan hablum minannas selain akan mendapatkan murka dari Allah dan konsekuensi di akhirat, juga akan menerima konsekuensi dari sama manusia. Maka dari itu, mulai sekarang kita wajib menjadi seseorang muslim yang bisa menyeimbangkan semua aspek amalan, mulai dari hablum minallah, hablum minannas, hingga hablum minal alam. Dengan demikian, kita akan menjadi golongan orang yang beruntung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tanya. Kita akan membuka sesi pertanyaan pertama. Siapa? Aku mau nanya. Iya, siapa? Ya, aku mau nanya. Tadi yang pas ada kata-katanya Adonis itu, jika sholatnya baik, maka amalan lain itu juga baik juga. Nah, yang saya mau tanya, emang benar kalau misalkan sholatnya baik, maka amalan lain itu baik juga, padahal ada orang yang iyalah dia sholatnya 5 waktu, tapi dia ngeklub ke jalan, habis itu juga minum-minumnya jalan, habis itu juga zolim sama orang juga jalan. Apakah dia termasuk orang baik juga? Jadi kan tadi yang kata-katanya Adonis kan, jika sholatnya baik, maka amalan lain juga baik. Apa ukurannya gitu loh? Padahal orang tuh yang seperti tadi saya bilang itu juga ada orang kayak gitu. Berarti apakah dia termasuk orang baik juga gitu, walaupun pegangan dia cuma sholat 5 waktu doang gitu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, makasih. Rin. Selanjutnya. Saya mau bertanya dong. Siapa itu? Pianisa. Iya. Kan tadi ada 4 hubungan itu hablum minallah gitu-gitu. Gimana caranya supaya keempatnya itu seimbang, jadi nggak cuma bagus di hablum minannas doang gitu. Supaya keempat ini seimbang. Iya, supaya Oke, jadi makasih. Terima kasih. Selanjutnya. Mau tanya soal pendapatnya tadi yang dibilang sama Zara. Ini kan ada kayak kalau kita membuat kesalahan, kita berbuat taubat gitu. Pokoknya ada stigma soal taubat gitu. Misalkan kita udah sholat taubat nih, taubat nasuha. Maksudnya taubat yang insya Allah kesalahan kita nggak akan terulang lagi. Tapi kita melakukan kesalahan lagi gitu, di kesalahan yang terulang yang sama. Tapi kita udah taubat gitu, misalnya udah taubat nasuha. Terus untuk cara menanggulanginya gimana? Terima kasih. Paham kan ya? Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Mau nanya, Iya, Taya. tadi kan disebutin untuk membersihkan jiwa itu ada beberapa cara gitu kan. Bisa dijelasin nggak detailnya gitu? Ya, terima kasih. Yodis, gue mau nanya dong. Iya, kenapa? Bisa sebutin nggak contoh lain dari hablum minallah selain sholat dan membaca Al-Quran? Oke, terima kasih. Mau nanya,
Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Tadi kan yang bilang dalam hubungan dengan diri sendiri harus membersihkan diri sendiri. Saya ingin bertanya, apakah ruqyah itu termasuk membersihkan diri sendiri? Untuk sesi itu pertanyaan kita tutup sampai sini dulu, nanti akan dibuka sesi 2. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari siapa ya? Rini ya. Rini tanya tentang tadi yang saya sebutkan bahwa sholatnya baik, maka ibadah lainnya baik. Itu baik menurut Allah kan belum tentu baik menurut kita. Ya, tadi kamu ngomongnya gitu. Ya, baik. Tadi Anda bilang jika sholatnya baik, maka yang lain baik. Kan saya mengulang kembali yang Anda katakan. Menurut itu bukan kata-kata saya. Itu kata-kata Allah. Iya. Iya, kan baik Allah belum tentu baik menurut kita kan. Maksudnya yang bisa yang apa yang dibilang mabuk yang apa yang tadi yang pokoknya negatif yang disebutin tadi kan belum tentu menurut Allah itu buruk. Maksudnya berarti menurut kamu baik. Kadar baik Allah nggak tahu sampai. Adonis, boleh izin nambahin? Iya. Jadi gini, jadi kan kata Rini kalau apa? Oh ya, Allah kan bilang kalau misalkan kalau sholatnya baik, otomatis ibadah-ibadah yang lainnya juga baik. Nah, kenapa orang yang sholat itu ada juga yang kayak suka masih maksiat gitu segala macam. Waktu itu almarhum Habib Munzir pernah bilang kayak gini, sholatlah meski kamu tetap berbuat maksiat. Jadi maksiat, sholat, sampai akhirnya kita itu bosen sama maksiat. Maksudnya sholat jadi lebih baik kayak gitu, dengan kita kayak terus-terusan tepat waktu sama sholatnya, nggak ninggalin sholat gitu. Jadi otomatis nanti kita ke bawah sendiri. Ya, untuk nambahin lagi. Gimana Rini? Untuk nambahin lagi kan di surat Al-Maun ya. Orang yang lalai walaupun sholatnya baik gimana lupa. Tahu nggak? Bentar buka Quran dulu. Celakalah orang yang sholat. Ah iya. Celakalah sholat orang yang lalai dari sholatnya. Nah iya itu kan orang yang sholat aja celaka. Nah itu maksudnya orang-orang yang sholatnya tuh nggak sekedar asalan nggak di hal lainnya juga diperbaiki, ngerti nggak? Jadi yang baik itu yang benar-benar kalau misalnya sholatnya udah baik, kalau otomatis yang lain juga harus baik. Oke. Ya, terima kasih jawabannya Adonis sama Bimbi. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan. Saya mau jawab pertanyaan dari Fatim. Fatim nanya, misalnya kita udah sholat tobat, tapi kita ngulangin lagi, gimana cara nanggulanginnya? Ya kan Fatim? Benar-benar. Jadi itu kan emang udah sifatnya manusia, kalau kita tuh suka ngulangin kesalahan-kesalahan kita. Tapi ada hadis yang intinya itu bilang kalau sebaik-baiknya orang adalah orang yang ngelakuin kesalahan tapi dia selalu bertobat. Jadi misalnya kita ngelakuin kesalahan terus kita sholat tobat tapi kita ngelakuin lagi, berarti tobat kita nggak diterima. Tapi paling enggak kita harus sholat tobat lagi buat ngapusin dosa-dosa kita yang udah kita ulangin tadi. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan, ya udah kita sholat tobat lagi, walaupun kedepannya kita masih ngulangin, ya kita berarti sholat tobat lagi gitu. Sampai kita benar-benar gak ngulangin. Karena kan sebenarnya harusnya kalau kita udah sholat tobat itu berarti kita udah udah niat gitu loh buat ngulangin kesalahannya lagi. Cuma kalau emang masih diulangin, berarti sholatnya juga harus diulang gitu.
Terima kasih, Bella. Sama-sama. Tadi untuk pertanyaannya aja, apalagi contoh hablum minallah, tadi sudah disebutkan hablum minallah itu masuk rukun Islam di dalamnya. Di paragraf kedua itu ada rukun Islam, ada berupa haji, doa, zikir, dan lain-lain. Bagaimana, Haji? Udah, Danis. Iya, terima kasih. Sama. Adonis mau tanya boleh? Bentar, tadi dia belum terjawab. Donis boleh nanya nggak? Bentar, nanti di sesi kedua ini masih ada belum terjawab. Oke. Tadi pertanyaannya Pianisa itu tentang ruqyah ya. Tadi bertanya ruqyah siapa? Itu bukan Adis. Adis. Iya, Adis yang membersihkan berhubungan dengan dirinya sendiri. Ruqyah. Maaf, boleh ditolong diulang tadi pertanyaannya gimana? Yang tadi hubungan dengan diri sendiri kan ada yang membersihkan diri kan. Terus saya nanya, ruqyah itu termasuk nggak untuk membersihkan diri sendiri? Iya, membersihkan diri termasuk di dalam ruqyah, terus zikir, sholawat, dan lain-lain. Walaupun secara fisik itu juga, walaupun dilakukan. Oke. Makasih. Makasih. Tapi Adonis, ruqyah bukannya kayak ngobatin orang sakit gitu ya? Yang gue tahu di dalam Islam ruqyah itu kayak nyembuhin orang yang lagi kesurupan gitu. Orang yang sakit misalkan kayak entah itu penyakit hati atau gimana, itu nyembuhinnya pakai ruqyah. Tahu gue. Terus gimana itu? Iya, itu kalau untuk orang sakit. Tapi kalau untuk yang kayak pernah dengar kayak ruqyah diri sendiri gitu nggak? Yang kayak istighfar gitu, terapi istighfar. Surat itu ruqyah loh. Ruqyah itu untuk meningkatkan iman. Iya, meningkatkan iman. Mau nambahin dikit aja. Menurut saya sih, ruqyah itu bukan cuma buat orang yang sakit gitu loh. Bukan buat kayak nyembuhin penyakit hati atau apa. Saya sendiri pernah di ruqyah kok, itu bisa aja buat kayak menetralisir pikiran supaya kita tuh nggak banyak pikiran lain gitu, nggak gampang terdistract sama hal lain yang nggak penting atau gimana tuh juga bisa kok.
Terus kan misalnya sebenarnya kita itu misalnya apa kan Kak, ke distrik atau misalnya ada jin-jin yang suka nempel, bukan berarti itu kesurupan ya, tapi itu juga bisa buat membersihkan diri kita supaya lebih suci gitu. Itu juga termasuk kok, bukan cuma buat berobat-berobat aja. Iya, terima kasih Vika. Pasti Kak, mau nambahin lagi. Jadi, iya benar kata Vika tadi, kalau ruqyah itu bukan cuma buat nyembuhin penyakit, tapi kita yang nggak apa-apa pun bisa aja ruqyah buat bentuk kita minta doa atau permohonan kita biar dapat perlindungan dari Allah gitu loh. Jadi, walaupun kita nggak kenapa-napa, tapi kita bisa ruqyah itu buat apa? Sebagai bentuk kita minta perlindungan atau pertolongan dari Allah gitu. Bimbi percaya sama ruqyah atau enggak? Ya percaya aja. Bisa. Kan masuk dalam, selama itu masih dalam konteks Islam ya gue percaya. Boleh nanya lagi nggak mengenai nyambung tentang ruqyah sih? Boleh nanya nggak? Bentar, tadi Nisa. Enggak, nyambung ruqyah juga. Iya. Iya. Apa? Jadi kan waktu itu kan ada kayak sebuah apa ya? Ada kayak tempat praktek bengkel rohani namanya. Dia tuh kayak ngebuka jasa ruqyah gitu kan, dan itu emang katanya terkenal banget. Cuman katanya baru-baru ini dengar ternyata ustadznya itu abel, tapi dia udah terlanjur famous gitu loh, jadi kayak banyak yang ruqyah di sana. Jadi kayak menurut kalau kayak gitu jadinya ruqyahnya tuh ruqyah bener apa enggak sih? Boleh menanggapi? Boleh. Iya, silahkan Vika. Sebenarnya sih so far kalau misalnya orang yang di ruqyah itu merasa dirinya better than before, maksudnya kalau misalnya dia merasa ada perubahan, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, walaupun misalnya ustadznya abal-abal, sementara kita sendiri kan bisa ngeruqyah diri kita sendiri kan. Maksudnya kalau misalnya, mungkin kalau misalnya untuk hal-hal yang lebih berat, yang lebih fatal, kayak misalnya kena apalah gitu, itu mungkin nggak itu ya, kurang apa gitu, kurang efektif. Tapi mungkin kalau misalnya cuma sekedar ruqyah yang nggak terlalu berat, dan kalau misalnya emang orang itu ngerasanya ada perubahan, nggak apa-apa sih selagi dianya merasa dirinya itu bersih gitu. Gue mau nambahin, boleh gak? Iya, boleh. Sebenarnya ruqyah itu nggak bisa sembarangan juga. Ruqyah itu harus berlandaskan ke sunnah sama dari Al-Quran juga. Kita nggak bisa ruqyah dengan mantra-mantra gitu loh. Maksudnya gini, seminimalnya ruqyah itu surah Al-Fatihah. Jadi kita nggak boleh ngucapin sembarangan kata terus bilang itu ruqyah. Kita harus pakai Al-Quran atau enggak sunnah. Misalnya kalian ke suatu ustadz dan ustadznya itu pakai benda-benda terus komat kamit dan bilang itu ruqyah, itu bukan ruqyah, sebenarnya lebih ke perbuatan syirik sih kalau. Tapi di kitanya bakal kena efek gitu nggak? Di kitanya, yang pasiennya gitu. Untuk yang mana? Untuk yang pakai benda-benda sihir? Iya, yang tadi kata Fabian itu. Mungkin untuk efek sementara, atau mungkin nanti mereka kayak balik lagi gitu ke mereka, atau malah sebenarnya itu sih supaya tipu-tipu. Iya, supaya tipu-tipu jin aja sih sebenarnya. Hasilkan duit kan, balik Iya, malah justru sebaliknya dimasukin sama setan gak sih? Soalnya kan kalau ruqyah kayak gitu jatuhnya ruqyah syirkiyah gitu, ruqyah syirik benda-benda. Allahu a'lam. Makasih ya. Iya. Tadi terakhir pertanyaannya Pianisa. Pianisa bertanya apa tadi, maaf? Gimana caranya imbangin 4 hubungan yang tadi? Oh iya.
Saya mau jawab pertanyaannya Ataya. Tadi pertanyaannya itu cara membersihkan jiwa. Detailnya ya. Mana Ataya? Ya. Ya. Jadi cara membersihkan jiwa itu seperti yang tadi saya udah sebutin ya. Caranya yang pertama ada bertaubat, terus bermukorobah. Mukorobah itu sifat seseorang dia merasa selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. Jadi dengan bermukorobah orang akan takut untuk melakukan keburukan karena akan selalu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah. Terus selanjutnya ada bermuhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri tentang kesalahan-kesalahan yang udah diperbuat. Jadi dengan bermuhasabah akan membantu seseorang untuk selalu bertakwa kepada Allah. Selanjutnya bermujahadah. Mujahadah itu kayak berjuang sungguh-sungguh menurut syariat Islam. Mungkin kalau ada yang lebih paham bisa dikoreksi atau ditambahkan ya. Terus selanjutnya ada memperbanyak ibadah dan menghadiri majelis iman. Itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mau jawab pertanyaan dari Pianisa, yaitu gimana cara biar 4 hubungan tadi itu seimbang. Kalau ini menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau menurut saya cara biar kita bisa nyeimbangin keempat-empatnya itu adalah kita harus paham, kita harus ngerti kalau dari keempat hubungan itu tuh nggak ada yang lebih penting atau lebih harus didahulukan gitu loh. Jadi kita harus menyamaratakan keempat hubungan itu, nggak boleh mendahulukan atau mementingkan salah satunya aja gitu. Kalau menurut kalian ada punya pendapat lain nggak? Makasih Bella. Ya. Ya, sedikit menambahkan. Jadi yang intinya kita nggak boleh berlebih-lebihan. Maksudnya sama kayak tadi Sabila bilang, nggak boleh terlalu mementingkan satu poin saja. Jadi ada sedikit cerita ini wanita muslimah dari kota Madinah. Dia itu sampai ibadah, tapi dia nggak bisa ngejaga mulutnya, memfitnah tetangga-tetangganya gitu. Nah itu ujung-ujungnya wanita muslim itu tetap nggak dimasukin ke surga sama Allah. Karena hubungan dengan manusia yang lain ya gitu. Ada yang belum kejawab pertanyaannya? Ya, makasih Adonis. Iya, makasih. Oke, untuk sesi kedua boleh kan pertanyaan yang pertama. Aku mau nanya dong. Mau tanya dong, Adonis. Iya, siapa? Vika. Kan di sini kan katanya Islam itu seutuhnya kalau misalnya hablum minallah. Paham nggak maksud pertanyaannya? Paham. Iya. Oke. Paham. Makasih ya. Tampung dulu ya. Iya. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Aku nanya. Tadi Zidan. Iya, Zidan. Ya, Abu Minallah itu kan berarti Kenapa? Oke. Nah,
hablum minallah tadi kan hubungan baik dengan Allah Ta'ala ya. Iya. Lagi dikasih itu juga sabda Rasulullah, mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang baik akhlaknya. Nah, kenapa sih orang yang beriman dan bertakwa itu banyak ujiannya? Dan terus apa sih jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman? Makasih Zidan. Ada lagi? Bella mau nanya dong. Ya. Kan tadi ada, iya Adifah. Kan tadi ada 4 hubungan. Nah ya pasti kan yang pertama itu yang kita dahulukan hubungan dengan Allah yang hablum minallah. Nah sisanya hubungan yang lain itu apa ada yang harus didahulukan selain hubungan dengan Allah atau harus seimbang? Oke. Ada lagi? Udah ya? Cukup. Saya mau jawab pertanyaan dari Zidan. Kedengeran nggak? Iya. Dengeran kok. Ya, kata Zidan, kenapa orang yang beriman atau bertakwa itu lebih banyak ujiannya? Benar kan Zidan? Jadi, saya pernah dengar ada orang yang nanya ke salah satu ustadz gitu. Dia nanya kayak, sama pertanyaan kayak Zidan, kenapa saya yang udah sholat, yang udah ngelakuin hal-hal yang diperintahin sama Allah, masih banyak aja ujiannya, sedangkan temennya dia yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah puasa, segala macem, dia itu kayak jalannya mulus banget gitu, apa yang dia mau tuh selalu dikabulin sama Allah. Nah, jawabannya itu karena kenapa orang yang bertakwa atau beriman itu lebih banyak ujiannya, karena Allah tuh nggak mau dia tuh lalai gitu loh. Jadi dia selalu dikasih ujian agar dia tuh selalu balik ke Allah lagi. Kalau orang punya dikasih ujian, otomatis kan dia langsung ingat sama Allah kan, langsung sholat, langsung berdoa segala macam. Nah, sedangkan orang yang tadi gak pernah sholat, gak pernah puasa itu, kenapa dia dikasih nikmat yang banyak? Karena Allah tuh udah gak peduli lagi sama dia, kayak ya udah dia gak dipedulin lagi sama Allah. Jadi ya udah biar dia selama-lamanya itu lalai karena dia ngerasa apa yang dia mau udah selalu dia dapetin. Jadi dia nggak bakal ngerasain susahnya kayak gimana sampai berdoa sama Allah segala macam. Jadi dia dibiarin aja gitu loh, biar dia dikasih nikmat tapi dia gak dipedulin lagi sama Allah gitu. Tiga. Izin nambahin. Izin nambahin. Udah Fabin dulu. Oke, jadi ya gue mau nambahin aja sih pakai dari Al-Quran ya, dari surat Al-Baqarah surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Nah, dari surat Al-Quran ini aja Allah mengatakan orang beriman itu pasti diuji gitu. Terus ada lagi surat Al-Baqarah, sebentar, mana ya? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu sebagaimana cobaan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, sedang digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya,
bilakah datangnya pertolongan Allah. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, dari surat Al-Quran ini aja ditegasin bahwa orang beriman akan dicoba biar masuk surga. Sedangkan ada juga orang-orang yang ibaratnya itu mereka lalai dalam perintah Allah. Dan mereka itu bermaksiat, mereka kafir, dan mereka dapat kenikmatan dunia. Sedangkan di akhirat mereka belum tentu dapat kenikmatan akhirat gitu. Malah mereka terancam masuk neraka kan. Dan ini gue pernah baca sih namanya ini istidraj. Jadi istidraj ini semacam jebakan kenikmatan gitu biar yang lalai makin lalai gitu. Sedangkan cobaan yang ditindakan kepada orang beriman itu ya biar kita makin beriman gitu, biar makin sabar, biar makin ada pahala gitu. Izin nambahin boleh? Boleh. Jadi waktu itu pas gue kelas 12, guru tafsir gue pernah bilang, kenapa sih orang yang beriman itu selalu diuji kayak gitu? Katanya kayak gini, ketika kita udah beriman nih, nah terus Allah nguji, apakah dengan ujian itu dia tetap beribadah sama Allah, atau dia malah jadi lalai, kayak jadi frustasi gitu. Nah itu sebabnya kalau misalkan dia lolos uji, berarti dia imannya makin naik, tapi kalau enggak, ya justru malah imannya makin down. Terus juga kan ada tuh di dalilnya, lupa surah apa, kalau ada yang ingat boleh tambahin. Allah pernah bilang kalau misalkan aku tidak akan menguji hambaku di luar batas kemampuan hambaku. Begitu. Kasih. Al-Baqarah Bim. Al-Baqarah 286. Kasih Pak Bim. Guys, kedengaran nggak? Iya. Dengaran. Ya guys. Ya tadi kan udah aku dengar tuh dalil semuanya juga beserta pemaparannya juga tuh. Nah, tapi yang aku tanyain itu apa jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa? Maksudnya gimana? Enggak, tadi kan sudah dipaham apa itu tadi apa namanya, kenapa Allah selalu memberi ujian kepada kita. Nah, terus jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa itu apa? Ya kita harus tetap bersabar. Standar apa maksudnya tetap Innallaha apa? Tetap, nah justru malah diberikannya ujian kita harus meningkatkan iman kita. Jadi kita sadar nih, oh Allah nguji gue tuh karena Allah sayang sama gue. Jadi iman kita makin naik. Gitu. Gimana Aji? Dan maaf. Jalan keluar yang lain di Al-Hujurat ayat 12. Sebenarnya kalau kita berprasangka kayak gitu aja itu udah dosa loh. Jadi kalau misalnya kita nyangka, ini ujian mulu nih. Apa kayak Allah sayang gak sih sama? Nah itu aja udah dosa kan. Dan keluarnya jangan berpikir kayak gitu sih dan. Enggak, aku enggak ada anu. Aku cuma nanya apa jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Enggak ada anu. Enggak ada niatan. Dia harus tetap meningkatkan keimanannya. Tetap meningkatkan keimanan dan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Baik. Terima kasih semuanya. Saya nambahin aja Oh sih. iya, silakan. Kalau kalian merasa cobaan kalian berat, para nabi itu cobaannya itu lebih berat daripada kalian. Ingat aja sih itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Saya ingin tanya. Tadi satu lagi pertanyaannya VK ya. VK. Orangnya ada.
Iya, Kak. Via masih bersama kita. Nggak denger dia. Ah, gimana? Pertanyaannya gimana? Hah? Tadi bertanya kan? Oh iya, bertanya. Allah. Gimana pertanyaan? Ini pertanyaannya tuh kan katanya tuh tadi Islam yang seutuhnya itu ketika hablum minallah, hablum minanas, hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan alamnya itu ada semua kan. Tapi kalau misalnya udah hablum minallah, udah hablum minanas, hubungan dengan diri sendirinya juga udah bagus, udah dilaksanakan, tapi dia masih suka misalnya buang sampah sembarangan, terus nggak cinta lingkungan, itu berarti Islamnya nggak seutuhnya kah atau gimana? Kalau nggak cinta lingkungan kan itu jatuhnya hablum minalam. Berarti apa namanya? Menjaga yang terakhir kan, berarti belum bisa dikatakan sempurna. Tapi contoh kayak misalnya dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang minor lah, pasti ya manusia kan juga bukan tempatnya, manusia itu kan nggak perfect kan, tempatnya salah dosa gitu. Tapi nanti kan bisa kita minta ampunan sama Allah lewat hablum minallah. Jadi untuk kesalahan-kesalahan yang kecil masih bisa diampuni. Kira-kira gitu. Mungkin ada tambahan. Sudah jelas? Udah jelas. Oke, terima kasih. Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada satu lagi, Adonis. Siapa? Diva. Oh ya, Diva. Sekalian saya jawab aja ya. Iya, boleh. Jadi Diva nanya, kan ada 4 hubungan. Dari 4 hubungan itu, apa ada yang harus didahuluin atau harus seimbang? Jadi jawabannya kayak yang ada di kesimpulan tadi, kalau semuanya itu harus seimbang. Satu ya, misalnya kayak tadi yang kata Vika, misalnya dia udah hablum minallahnya udah baik, terus hablum minannasnya udah baik, tapi dia masih buang sampah sembarangan. Nah, kalau dia buang sampah sembarangan itu sama aja kan dia nggak bersyukur sama apa yang udah Allah kasih, sama aja hablum minallahnya tuh gak baik. Terus misalnya dia buang sampah sembarangan terus jadi banjir gitu, itu kan nyusahin orang-orang sekitarnya dia juga kan, nggak cuma dia, jadi sama aja dia hablum minannasnya nggak baik gitu. Jadi kayak tadi yang ada di kesimpulan, kalau satu sama lainnya itu berhubungan, jadi harus seimbang. Oke, terima kasih Bella. Sama-sama. Ada yang belum dijawab? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin, atau kita sudahi saja sampai sini? Halo. Oke, baik saja dan sudah sampai sini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Asia.